Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Liga Champions mendekati akhir dan 4 klub sudah memastikan lolos ke semifinal Liga Champions, yaitu Barcelona, Inter Milan, PSG, dan Arsenal. 3 nama terakhir sudah cukup lama tidak sampai ke babak semifinal, termasuk juga Barcelona yang untuk pertama kali sejak 2019 tembus ke semifinal. Jadi duel nanti menarik. Sebelum kita membahas semifinal, saya akan membahas Real Madrid dulu, karena Real Madrid akhirnya tidak bisa mempertahankan misi mereka untuk mengejar gelar ke-16. Dan kesimpulan saya melihat penampilan Real Madrid adalah memang mereka pantas gagal ya. Seperti yang diucapkan pelatih Carlo Ancelotti, bahwa Real Madrid memang pantas gagal atau kalah dari Arsenal karena mereka tidak bergigi ya. Tak bergigi sama sekali. Dari 2 laga, mereka hanya bisa mencetak 1 gol. Itu juga karena kesalahan William Saliba, bek Arsenal, yang direbut bolanya oleh Vinicius Junior. Jadi Real Madrid memang tidak pantas lah untuk mempertahankan gelar juara yang mereka raih musim lalu. Memang ada DNA Liga Champions, mereka peraih gelar terbanyak di Liga Champions musim ini. Tapi skuad yang ada sekarang kurang mumpuni. Ada yang kurang dari skuad Real Madrid, yaitu striker murni. Tidak seperti musim-musim sebelumnya. Ada Cristiano Ronaldo, ada Karim Benzema, banyak nama-nama lain. Sekarang ada Kylian Mbappe yang diplot sebagai nomor 9, tapi Mbappe bukanlah seorang striker murni karena dia adalah pemain yang sering melebar atau winger ya tepatnya. Cuma dia harus berebut tempat dengan Vinicius Junior, sehingga solusi terbaik untuk memainkan keduanya yaitu ya menempatkan Mbappe di tengah. Tapi walaupun Mbappe punya nama besar, tapi dia tidak bisa mengemban misi sebagai striker murni. Ya, terbukti lah di laga lawan Arsenal dia tampak buntu, bahkan kesempatan untuk mencetak lewat titik penalti aja tidak terjadi karena memang keburu offside gitu ya setelah dilihat VAR. Jadi Real Madrid memang tidak meyakinkan ya dari 14 laga yang mereka lakoni di Liga Champions, ya, termasuk playoff 16 besar. Real Madrid hanya mencetak 29 gol dan kebobolan 22 gol. Kurang meyakinkan gitu. Kalau mereka bisa tampil meyakinkan atau punya modal yang bagus belum laga melawan Arsenal, menurut saya remontada atau aksi comeback itu bukan sesuatu hal yang mustahil. Jadi memang terlihat dari laga-laga sebelumnya Real Madrid kurang menggigit, tak bergigi. Nah, kini kita bahas bagaimana peta persaingan di semifinal Liga Champions. Utamanya Barcelona melawan PSG. Inter Milan maksud saya. Sedangkan PSG akan melawan Arsenal. Barcelona melawan Inter Milan adalah tim ofensif melawan tim defensif. Ya, wajar klub Italia adalah tim-tim defensif. Tapi Barcelona musim ini juga defensifnya cukup bagus dan permainan efektif menjadi bukti bagaimana kegarangan Barcelona. Dilihat dari rekor pertemuan, memang Barcelona lebih unggul, tapi pertemuan di semifinal ini mengingatkan kita pada era Jose Mourinho pada musim 2009-2010. Saat itu Inter Milan menang di semifinal dan bahkan menjadi juara saat mengalahkan Bayern Munchen di final.
Nah, apakah itu akan terulang? Ya, itu bisa saja terjadi karena di Liga Champions musim ini justru Inter Milan yang baru kalah sekali ya. Barcelona yang sepertinya perkasa saja kalah 2 kali. Salah satunya lawan Dortmund di leg kedua perempat final. Begitu juga dengan PSG yang luar biasa ya. Mereka juga harus menempuh jalur playoff. Tapi mereka juga punya produktivitas yang bagus. Barcelona sudah mencetak 37 gol dari 12 pertandingan dan kebobolan 17 gol. Itu artinya hampir 3 gol per laga. Itu memperlihatkan betapa ofensifnya Barcelona. Sedangkan Inter Milan, mereka hanya mencetak 19 gol dari 12 laga dan kebobolan 5 gol. Disitulah perbedaannya. Jadi menarik. Kalau dilihat dari komposisi pemain bintang semua, tapi pemain Barcelona lebih muda, lebih fresh dibandingkan Inter Milan yang juga punya pengalaman ya. Final di 2022-2023 saat mereka kalah dari Manchester City. Pemain-pemainnya hampir sama, jadi mereka punya pengalaman lah. Apalagi dengan Simone Inzaghi. Jadi bagaimanakah Barcelona meracik taktik di laga melawan Inter Milan? Menurut saya tidak akan banyak yang berubah. Barcelona tetaplah menggunakan permainan direct dan jebakan offside-nya pasti tetap main. Nah, ini yang pantas hati-hati karena Inter Milan pasti full defensif saat melawan Barcelona pada leg pertama semifinal 1 Mei nanti atau Kamis. Nah, bagaimana dengan duel lainnya PSG melawan Arsenal? Ini juga menarik karena Arsenal kalau melihat penampilan saat lawan Real Madrid sangat berbahaya gitu. Mereka punya winger-winger bagus, fullback bagus, Jurien Timber, ada Miles Kelly, lalu ada Bukayo Saka. Tapi PSG juga adalah pemain-pemain bintang di bawah racikan Luis Enrique. Mereka bisa lebih garang. Jadi hampir 50-50 ya, peluang semua tim yang lolos ke semifinal sekarang, walaupun mungkin ada yang menyebutkan Barcelona lebih diunggulkan, tapi kita sulit menerka bagaimana penampilan keempat tim nanti karena mereka punya gaya permainan masing-masing. Demikian ulasan saya, semoga menjadi informasi yang berguna untuk teman-teman semua. Terima kasih dan salam olahraga.